Anda masih menyaksikan segmen khusus Road to CNBC Indonesia Awards 2022 The Best Securities bersama saya Syarifah Rahma. Di segmen kali ini kita akan berdiskusi secara eksklusif bersama dengan para panelis kita pada siang hari ini. Dan sudah hadir bersama saya langsung di studio CNBC Indonesia, Bernardus Wijaya selaku Chief Executive Officer dari Sukor Sekuritas. Selamat siang Mas Bernard. Ya, selamat siang. Oke, dan kita juga akan sapa narasumber lainnya yang sudah bergabung secara virtual. Ada Bapak Rudi Utomo selaku Ketua Umum dari Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia atau APEI yang sudah bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom. Apa kabar? Selamat siang Pak Rudi. Selamat siang, salam sehat semua Bu. Oke, baik. Kita akan memulai diskusi kita kali ini dengan temanya adalah tantangan di era pemulihan ekonomi. Nah, saya akan langsung tanya ke Mas Bernard terlebih dahulu. Begitu kita lihat saat ini kondisinya penuh tantangan ya di sepanjang tahun 2022. Setelah ada isu geopolitik yang masih berlangsung hingga saat ini, kita lihat juga kebijakan normalisasi dari bank-bank sentral di dunia, ditambah juga dengan inflasi yang cukup tinggi sehingga akhirnya juga menjadi ataupun juga menimbulkan gejolak begitu ya di pasar keuangan kita. Anda sendiri melihat seperti apa tantangan kita di sepanjang tahun ini? Oke, sepanjang tahun 2022 kita melihat bahwa salah satu sentimen yang sangat mendorong adanya inflasi, terutama stagflation di berbagai belahan dunia adalah karena adanya harga komoditas yang tinggi sekali harganya. Hal ini dikarenakan kenapa? Dikarenakan adanya perang antara Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan supply dari komoditas sendiri terganggu. Sehingga tidak heran harga komoditas sebagai belahan dunia bisa mencapai kenaikan yang berkali-kali lipat, di mana kita lihat coal di angka 400 USD per tonnya. Padahal saat ini di berbagai belahan negara, terutama Eropa dan Amerika Serikat, terdapat krisis energi. Sehingga mereka mau nggak mau harus melakukan pembelian dalam jumlah yang masif, padahal supply-nya menjadi lebih terbatas akibat perang ini. Sehingga harga komoditas yang cukup tinggi mengakibatkan adanya inflasi yang cukup tinggi di berbagai belahan dunia. Salah satunya adalah Amerika Serikat, negara Eropa, bahkan negara-negara lainnya. Di Amerika Serikat sendiri suku bunga bertahan di atas 8% dalam beberapa bulan terakhir sehingga mengakibatkan Bank Sentral Amerika Serikat yaitu Fed menaikkan suku bunga hingga 3,25% yang tertinggi dalam beberapa puluh tahun terakhir. Sehingga tentu saja ini mengakibatkan banyak investor mengalami kepanikan. Dan mereka tentu saja ada potensi mengambil taking profit dari pasar-pasar atau emerging market kembali ke negara asalnya, yaitu Amerika Serikat. Sehingga tidak heran banyak foreign outflow di berbagai negara yang mengakibatkan bursa saham terkoreksi masuk ke instrumen lebih aman. Dan IHSG sendiri dalam seminggu terakhir juga mengalami penurunan cukup signifikan di mana ada outflow dari asing di kisaran area 4 triliun. Tetapi ada berita baik di mana commodity boom ini merupakan suatu hal yang menguntungkan buat Indonesia. Karena Indonesia merupakan negara yang proxy to commodity, banyak emiten-emiten pertambangan dan juga banyak orang-orang yang bekerja di sektor pertambangan. Sehingga ketika sektor pertambangan ini booming, terutama coal, ini mengakibatkan banyak masyarakat menjadi lebih sejahtera dari sebelumnya. Oke, di satu sisi Indonesia lebih resilient juga meskipun tadi ada kekhawatiran juga ada capital outflow begitu keluar. Karena kalau kita lihat juga spread antara suku bunga dari The Fed dan Bank Indonesia juga semakin kecil begitu. Sehingga ini menjadi satu tantangan tersendiri tentunya tapi Bank Indonesia cukup baik meresponnya. Di mana kemarin dia juga menaikkan suku bunga dari 3,75% menjadi 4,25%. Saya rasa itu merupakan respon yang positif dari Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas rupiah. Kalau enggak, ada potensi capital outflow, rupiah bisa lebih lemah lagi. Oke, tapi sejauh ini dari pelaku pasar dan juga pelaku usaha di industri pasar modal juga tampaknya masih optimis begitu terkait dengan kondisi perekonomian di tanah air tentunya betul banget. Karena kita lihat trade balance kita masih cukup positif, PMI index masih cukup terekspansi, dan daya beli masyarakat sudah meningkat sehingga udah oke banget Indonesia. Yang hanya perlu kita waspadai adalah kenaikan harga BBM. Bagaimana nanti dampaknya terhadap inflasi. Oke, baik. Dari Pak Rudi, Anda sendiri melihatnya seperti apa? Tadi sudah dijabarkan begitu ya tantangannya seperti apa. Tapi di satu sisi tadi banyak peluang-peluang juga yang saat ini untuk Indonesia sendiri bisa kita katakan cukup baik begitu. Anda melihatnya seperti apa terkait dengan kondisi yang ada saat ini terhadap pasar keuangan di tanah air? Ya, tentunya saya juga dari Asosiasi Perusahaan Efek melihat bahwa di balik adanya suatu krisis secara global, ini adalah merupakan sebuah peluang ya yang bisa didapatkan atau diraih oleh para pebisnis di Indonesia. Nah, berkaitan dengan capital market seperti tadi sudah disampaikan dengan Pak Bernard ya, bahwa
di luar. Ini kan kita sebetulnya against-nya ini adalah terhadap lebih ke arah menguatnya tingkat suku bunga di Amerika sehingga mengakibatkan capital outflow ya dari Indonesia ke Amerika ya. Dan ini bukan hanya terjadi pada Indonesia aja, tapi juga terjadi pada beberapa negara lainnya seperti di Eropa dan lain-lainnya. Nah, yang perlu kita pahami bersama adalah capital market kita ini merupakan capital market yang punya ciri tersendiri ya, yaitu tidak mudah terpengaruh oleh global, tetapi karena apa? Karena kita punya kekuatan tersendiri. Contohnya adalah sampai dengan saat ini masih terdapat kurang lebih 36 pipeline dari perusahaan yang akan IPO. Hal ini menandakan apa? Menandakan bahwa masih adanya peluang yang bisa didapat di capital market Indonesia melihat dengan kondisi-kondisi yang ada. Meskipun memang akan terjadi sedikit pelambatan tadi terkait dengan misalnya penurunan indeks harga saham dan pelemahan lainnya ya kan, tingkat tukar rupiah ya kan. Tapi ini merupakan suatu peluang buat kita, dan kita melihat dari Asosiasi Perusahaan Efek pasar modal Indonesia nggak suram kok, masih akan terus bertumbuh dan bertumbuh. Ya, mungkin itu Bu Siva. Oke, baik. Masih optimis begitu ya untuk seperti apa dari pasar keuangan kita di tanah air, dan semakin menarik diskusi kita, tapi kita akan jeda terlebih dahulu Mas Bernard dan juga Pak Rudi. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena dialog dalam segmen khusus Road to CNBC Indonesia Awards 2022 The Best Securities akan kami lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNBC Indonesia.